wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatizah, para segenap jamaah salat Jumat Masjid Jami At-Taubah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari yang penuh barokah ini kita masih sama-sama diberikan begitu banyak nikmat. Di antara lain nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih dapat berkumpul kembali dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah di Masjid Jami At-Taubah. Besar harapan mudah-mudahan rangkaian ibadah salat Jumat pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami At-Taubah yang dimuliakan Allah, sambil menunggu datangnya waktu salat Jumat pada siang hari ini, ada beberapa maklumat yang harus kami sampaikan. Yang pertama akan kami sampaikan laporan keuangan kas Masjid Jami At-Taubah. Saldo Jumat lalu tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp81.115.200. Pemasukannya di antara lain yaitu tromol Jumat Jumat lalu sebesar Rp3.140.000, loket kaca selama satu pekan sebesar Rp2.525.000, tromol harian selama satu pekan sebesar Rp1.284.000, tromol taklim selama satu pekan sebesar Rp750.000, infak dan sedekah jamaah sebesar Rp300.000. Total pemasukan dari tanggal 12 sampai dengan 17 Juni 2021 sebesar Rp7.999.000. Pengeluarannya di antara lain yaitu operasional petugas sholat Jumat Rp950.000, insentif untuk 4 khodim dan marbot sebesar Rp1.800.000 selama satu pekan, kegiatan taklim selama satu pekan sebesar Rp1.800.000, kesejahteraan imam rawatib sebesar Rp2.085.000, kesejahteraan imam muazzin harian bulan Juni sebesar Rp1.250.000, biaya pengecetan Masjid Jami At-Taubah untuk lantai 2 tahap awal sebesar Rp2.832.000, operasional petugas video taklim sebesar Rp100.000. Total pengeluaran untuk Jumat ini sebesar Rp10.817.000. Jadi sisa saldo kas Masjid Jami At-Taubah pada tanggal 18 Juni 2021 sebesar Rp80.297.200. Kami ulangi, sisa saldo kas Masjid Jami At-Taubah pada tanggal 18 Juni 2021 sebesar Rp80.297.200. Selanjutnya kami segenap pengurus DKM Masjid Jami At-Taubah mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap jamaah dan para donatur sekalian yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat membalas dan melipat gandakan berupa pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pengumuman yang pertama, kami segenap koordinator untuk nasi Jumat berkah ini menghimbau kepada para jamaah sekalian bahwasanya mulai Jumat ini penyaluran dan pendistribusian untuk Jumat berkah sudah kami buka kembali. Alhamdulillah, saat ini tadi sudah terkumpul sebanyak 250 box nasi. Jadi
untuk para jamaah sekalian yang ingin berpartisipasi dalam rangka pendistribusian dan penyaluran nasi Jumat berkah di Masjid Jami At-Taubah. Untuk Jumat yang akan datang bisa langsung datang ke Masjid Jami At-Taubah pada pukul 10 pagi. Selanjutnya kami dari panitia penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban Masjid Jami At-Taubah ingin mengajak kepada para jamaah sekalian untuk sama-sama kita sukseskan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami At-Taubah. Untuk itu kami juga mengajak kepada para jamaah sekalian yang ingin ikut berkurban di Masjid Jami At-Taubah. Adapun untuk kolektif patungan hewan besar sebesar Rp3.500.000 dan untuk yang ingin berkurban satu hewan besar dikenakan biaya Rp500.000, untuk hewan kecil sebesar Rp100.000. Uang ini digunakan untuk pemeliharaan dan pemotongan. Dan alhamdulillah saat ini sudah terkumpul satu hewan besar yang kolektif, di antara lain yang ikut berpartisipasi. Yang pertama guru kita Bapak Kiai Haji Hasan Fahmi Ahmad Qurtubi, atas nama Khairuddin Madinah, atas nama Haji Forkoni, atas nama Haji Abdul Halim. Yang keenam atas nama Bapak Samsudin. Yang ketujuh atas nama Aska Anita. Itu untuk patungan sapi yang pertama. Dan untuk patungan hewan besar yang kedua sudah ada 4, jadi masih kurang 3 lagi untuk patungan sapi yang kedua. Yang pertama atas nama Alia Amalia yang pahalanya ditujukan untuk almarhum Bapak Tamrin. Yang kedua atas nama Fahmi Irawan yang pahalanya ditujukan untuk almarhum Bapak Haji Muhammad Ali bin Abdul Hamid. Yang ketiga atas nama Revita Astuti, dan yang keempat atas nama Dahlia binti Ibrahim. Jadi untuk patungan sapi yang kedua sudah 4 orang, jadi masih kurang 3. Bagi para jamaah yang ingin berpartisipasi atau ikut andil kurban di Masjid Jami At-Taubah bisa menghubungi saya Ahmad Qurtubi atau dengan Ustaz Ahmad Fuad, atau bisa juga dengan Akhina Khairuddin Madinah. Dan yang sudah berkurban kambing yaitu Saudara Abdul Halim Haji Qasim, Saudara Rosjadah, dan atas nama Kaila Az-Zahra sudah 3 ekor untuk hewan kecil. Selanjutnya untuk susunan petugas Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai khatib dan imam guru kita Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Manam, muazzin Akhina Iqlil Amjad Bilal Ustaz Haji Furqoni. Dan waktu Jumat pada siang hari ini tiba pada pukul 11.57 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami himbau kepada seluruh jamaah diharapkan untuk mengisi saf-safnya terdepan yang masih kosong agar saudara-saudara kita yang masih ada di luar dapat masuk untuk mengisi saf yang ada di dalam masjid. Dan bagi saudara kita yang masih dalam perjalanan atau urusan duniawi, kita doakan mudah-mudahan mereka dapat menghentikan sejenak aktivitasnya demi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah. Dan bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi baik handphone atau sejenisnya, harap dinonaktifkan terlebih dahulu. Dan juga kepada anak-anak yang ada di atas, diharapkan untuk tenang dan jangan berisik apalagi bercanda demi kelancaran dan kekhusyuan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Para hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Jami At-Taubah yang dimuliakan Allah, sebelum kami tutup, marilah sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Yang pertama kita doakan untuk para muassis Masjid Jami At-Taubah dan para jamaah dan para segenap keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan kuburnya di Raudhah min riyadil jannah. Bidzikrihi ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kita doakan pada guru-guru kita, para alim ulama kita, para asatidz kita, dan para segenap para jamaah Masjid Jami At-Taubah yang saat ini sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah ila hadratil nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kami tutup, kami himbau kepada para jamaah sekalian bahwasanya nanti untuk pendistribusian dan penyaluran nasi Jumat berkah harap dibagikan setelah pembacaan doa selesai. Dan juga kami harap kepada adik-adik nanti yang ada di atas untuk pendistribusian nasi berkah agar tidak main dorong-dorongan atau bercanda demi kita menjaga saat ini sedang untuk menghindari kerumunan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله. Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu an حي على الصلاة. la haula wala quwwata. حي على الصلاة. La haula wala quwwata. حي على الفلاح. La haula wala. حي على الفلاح. La haula wala. الله أكبر، الله أكبر. Allahu akbar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabba hazim wasila wal fadila wasyaraf wa ma'sum. Alhamdulillahillazi ja'alal udhiyata sunnatan muakkadatan fid dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul allam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh zul maqam wa ashraful anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu biulamin halim. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami'at Taubah rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar yang terhormat ini penuh dengan keberkahan, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi atas nikmatnya, baik nikmat kecil maupun besar, nikmat zahir maupun batin, nikmat karunia sehat walafiat, panjang umur dan nikmat rezeki. Semuanya wajib kita syukuri. Wabil khusus nikmat yang sangat mahal harganya, nikmat yang sangat mulia di sisinya, yaitu nikmatul Islam wa nikmatul iman. Rangkaian sholawat dan salam
Semoga senantiasa terlimpah dan dilimpahkan kepada insan pilihan Nabi akhir zaman yang perjuangannya tak mengharap rumah mewah, fasilitas jabatan. Beliau berjuang pagi, siang, dan petang, tak mengharap jabatan, gaji bulanan, apalagi sekali-kali beliau minta tunjangan. Beliau berjuang hanya mengharap ridho Ar-Rahman, yaitu pemimpin besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita ikuti khutbah Jumat pada hari yang mulia ini dengan tema disyariatkan kurban untuk umat Islam. Saudara, beberapa hari ke depan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita adanya bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Biasanya bulan Syawal, Zulqa'dah, jamaah kita udah pada berangkat hadirin, udah pada di Madinah gelombang yang pertama, dan selanjutnya disusul gelombang yang kedua. Tapi apa hadirin? Jamaah umat Islam tidak berangkat. Apakah masalahnya? Jamaah tahu sendiri. Itu yang sudah kita dengar dan kita lihat di saat-saat jamaah haji tidak berangkat pada tahun yang lalu dan tahun ini. Kita tidak berbicara jamaah berangkat atau tidak hadirin, tapi kita angkat satu permasalahan, disyariatkannya kurban untuk umat Islam. Saudara, sekarang di masjid-masjid panitia sudah mengumumkan, sudah mengiklankan kepada warga masyarakatnya yang punya rezeki, jangan lupa untuk melaksanakan kurban yang hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang biasa-biasa itu adalah pekerjaan yusabu fa'iluhu, yang diberikan pahala bagi yang mengerjakannya, wala yu'aqabu tarikuhu, tidak disiksa bagi yang meninggalkan sunnah. Namun ranking udhiyah atau kurban, hukumnya menurut ilmu-ilmu yang ada dalam kitab fikih, dia setaraf dengan akikah. Fahukmuhu, maka hukumnya daripada kurban yaitu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah rankingnya lebih tinggi dari sunnah biasa, karena sunnah muakkadah biasanya Nabi ngerjain dengan tangannya, seperti korban Nabi ngerjain, maka sunnahnya muakkadah. Akikoh Nabi pernah ngerjain dengan tangan kanannya, berarti sunnahnya muakkadah, yaitu kata Aisyah, akka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain kabsan. Rasulullah pernah melaksanakan akikah untuk cucunya Hasan dan Husain, yaitu kambing kibas. Berarti akikah sunnah muakkadah, begitu juga al-udhiyah kurban. Saudara, nanti kita tanggal 8 bulan Zulhijjah disunnahkan kita puasa tarwiyah tanggal 8. Kalau kita lagi haji itu kita berangkat siap-siap menuju Mina, itu sunnah ngikutin Nabi. Tanggal 8 bulan Zulhijjah disebut mabit di Mina, nginep di Mina. Tanggal 9-nya kita puasa hadirin, yaitu puasanya puasa Arafah, di mana jamaah haji beberapa tahun yang lalu sekitar 3 juta jamaah, 4 juta jamaah tanggal 9 wukuf di Arafah. Kata Nabi, al-hajju Arafah, yang namanya haji supaya Allah terima itu adanya jamaah di Arafah tanggal 9. Kita tidak haji, saudara. Sekarang kita ada di Jakarta, tidak haji.
kita puasa sunnah saudara. Tanggal 8 kita puasa sunnah tarwiyah. Tanggal 9 bulan haji kita puasa Arafah. Tanggal 10-nya Idul Adha, yaitu lebaran haji. Habis kita ikutin sholat dan khutbah. Jangan lupa kita siap-siap ganti baju untuk pemotongan hewan korban. Kalau hewan korban boleh sapi, boleh kambing saudara, boleh juga kerbau. Tapi kalau akikah tidak disyariatkan. Kalau akikah cuma kambing. Nggak ada ntar malam aneh mau ngundang ente akikah, aneh mau motong sapi, nggak bisa saudara. Akikah itu adalah kapsan kambing. Kalau udhiyah besok nih yang udah dikumpulin oleh panitia Masjid At-Taubah, boleh kambing macam-macam hadirin. Ada kambing kibas yang gede banget, kita bisa beli di Garut. Ya, kambing Garut tuh yang bulunya tebal. Ada juga kambing Jawa, kambing kacang yang coklat-coklat gitu, murahan dikit, 2 juta deh taruh ya. Yang gedean dikit 2,5 juta, 3 juta. Ada kambing yang 7 juta hadirin, gede banget, pahalanya besar saudara-saudara. Sekarang disyariatkan korban untuk umat Islam. Kita kembali kepada pokok permasalahan, yaitu ada dalam kitab suci Al-Quran, surah As-Saffat, dari mulai ayat 100 sampai 107. Kita buka tuh Quran kita buka surah As-Saffat ayat 100. Ini mulai disyariatkannya korban untuk umat Islam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim nikah kepada istrinya yang namanya Sarah, bertahun-tahun tidak punya anak. Nabi Ibrahim nikah sama Siti Sarah, bertahun-tahun nggak punya anak. Kata Sarah sama suaminya, Bang Ibrahim, mau nggak nikah lagi sama perempuan lain? Nih Sarah baik nih, ya. Suaminya sama dia nggak punya anak, ditanyain, wahai Nabiullah Ibrahim, kita nikah udah lama banget nggak punya anak, apakah abang Ibrahim mau nikah lagi? Ya Nabi Ibrahim ditanyain mau, saudara-saudara. Kalau Ibrahim pancoran nggak ditanyain, nyari sendiri hadirin. Nah oleh karena itu Nabiullah Ibrahim ditanyain, mau nggak? Ya mau. Kalau mau, saya punya tuh kenalan, ya, namanya Siti Hajar. Kata Ibrahim, ya udah, kalau emang Siti Hajar cocok buat saya dan buat kita nih, nikahlah hadirin. Nabi Ibrahim nikah kepada istri yang kedua namanya Siti Hajar. Nabi Ibrahim tuh hadirin lama banget nggak punya anak sama Siti Sarah, tapi beliau sabar, berdoa terus tiap saat kepada Allah. Doanya kita amalin saudara-saudara. Nih adik-adik kita yang muda-muda nih, yang udah punya istri, ya, pengantin baru gitu, yang masih muda-muda, masih pengen punya anak, nggak punya anak, udah 2-3 tahun nggak punya anak. Baca tuh doa Nabiullah Ibrahim, surah As-Saffat ayat 100 setiap habis sholat, di subuh baca dah tuh, banyak-banyakin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berikan aku keturunan anak-anak yang soleh. Doa Nabi Ibrahim diijabah, didengar oleh Allah. Dengan istri yang kedua namanya Siti Hajar, hamil saudara-saudara. Siti Hajar hamil,
Apa kata Allah setelah doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan anak-anak yang soleh. Dijawab oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami kasih kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, dia bakal punya anak yang sangat sabar. Lahirlah saudara dari Ibu Hajar anak laki-laki yang cakep, namanya Ismail alaihi salam. Di sini saudara, kita akan angkat judul disyariatkan Islam, disyariatkan kurban untuk umat Islam. Kita tidak cerita awal saudara, walaupun ada keterangan katanya Nabi Ibrahim waktu belum punya anak, dia sempat ngomong, lama banget nggak punya anak, kalau nanti punya anak, seandainya Allah suruh potong, saya potong tuh anak. Dikasih anak hadirin, namanya Ismail dari istri yang kedua. Hadirin, ayat selanjutnya 100, 101 dan 102 Allah lanjutkan. Setelah Nabi Ismail agak besar, ukuran anak TK begitu mau masuk ibtidaiyah atau SD, Allah berfirman dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tak kala Ismail sudah umurnya yang bisa diajak berbicara, ukuran anak TK mau masuk SD, kemudian Allah melanjutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, wahai anakku, buah hatiku, belahan jantungku, tadi malam ayah bermimpi, yaitu ru'yah shadiqah, mimpi yang benar, yaitu wahyu dari Allah, bahwa Allah memerintahkan ayah untuk menyembelih lehermu. Nabi Ibrahim mimpi ru'yah shadiqah, mimpi yang benar Nabi merupakan wahyu. Wahyunya, wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih batang lehermu. Bagaimana nak Ismail, gimana nih, ayah disuruh Allah untuk motong lehermu, gimana nak? Anak soleh menjawab, Ismail ini adalah anak yang soleh. Dia menjawab, ya abatif al-matu umar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, kalau itu memang perintah Allah dan wahyu dari Allah untuk menyembelih leher saya, potong saja, potong. Kalau itu Allah yang nyuruh, Allah yang perintah untuk menyembelih leher saya, potong ayah, sikat aja udah. Kemudian setelah itu Nabi Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau ayah laksanakan memotong leher saya, mudah-mudahan ayah mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Dialog ayah dan anak, ya, anak yang soleh mau dipotong, iya, siap. Selagi itu perintah Allah, leher saya mau dipotong, siap. Anak sekarang hadirin jangan mau dipotong lehernya, ayahnya bilang, nak,
sudah maghrib nak sholat, tetap aja pegang HP lagi, nggak bergerak mau sholat. Nabiullah Ibrahim anaknya mau dipotong, iya ayah, kalau itu wahyu dan perintah Allah untuk menyembelih leher saya, potong saja. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah ayah akan mendapati saya termasuk golongan orang-orang yang sabar. Saudara, itu anak soleh begitu tuh. Ya, mau dipotong saja nganggut. Iya ayah. Anak-anak kita sekarang Masya Allah dengar azan disuruh sholat sama ayahnya, ayah aja sholat duluan yang udah tua, ibu aja duluan sholat yang udah bau tanah, ya ayahnya dibalikin ibunya. Nah hadirin, kita lanjut. Setelah berproses jadi, maka kata Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Ismail, kita ke Mekah yuk. Asal tidak salah waktu itu ada di Palestina. Jalan dia hadirin bertiga. Siti Sarah juga emang nggak begitu demen lihat Siti Hajar punya anak, dia enggak. Belakangan dia nanti anaknya berangkat sampai di Mekah, biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, ditinggalin itu Siti Hajar sama anaknya Ismail di lembah yang nggak ada airnya, itu di Mekah. Hadirin, Mekah waktu itu nggak ada air hadirin. Kemudian ditinggal sama Nabi Ibrahim, Siti Hajar sama Ismail yang masih bayi ditinggalin, makanannya habis, air habis, nangis nih anak, kehausan, air susu nggak ada, air nggak ada, nangis. Maka tumitnya mengentuk-ngentukkan tumitnya di tanah padang pasir. Akhirnya seorang ibu sayang sama anak, lari nih Siti Hajar ke satu bukit namanya Bukit Sofa. Mudah-mudahan aja nih di atas bukit ada air, dinaik nyari, nggak ada. Bayang-bayang Fata Morgana, kayak air tapi bukan air, bayangan. Dilihat lagi jarak 400 meter di Bukit Marwah. Nah di sana tuh kayaknya ada air, dilari ke Marwah. Sampai Marwah hadirin nggak ketemu air juga, hanya Fata Morgana, bayangan kayak asap gitu, kayak air, ternyata bukan air. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, sampai Marwah kedengeran suara gemuruh, bergeleger, geleger. Di bawah tumit bayinya Ismail. Kemudian Siti Hajar dari Bukit Marwah turun beberapa meter. Ternyata hadirin, mukjizat Allah, dengan suara gemuruh dan malaikat Jibril menyaksikannya. Keluar itu air dengan derasnya. Kata Ibu Hajar dengan bahasa yang waktu itu digunakan, zamzami, 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 air, jangan mengalir engkau, jangan mengalir engkau, di sini saja. Saudara, dengan bahasa yang berlaku waktu itu, zamzami, 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 jangan kemana-mana, air, diem aja. Maka namanya menjadi air Zam-Zam yang sampai sekarang masih ada di Mekah. Sehari berapa ribu liter, bukan butek airnya, maka tetap jernih. Itulah mukjizat Allah kepada Nabiullah Ismail alaihissalam berkat doa Nabiullah Ibrahim dan Ibu Siti Hajar. Hadirin, setelah itu dia mulai besar-besar, nak, yuk kita laksanakan perintah Allah, yuk jalan hadirin ke Mina. Mekah Mina itu 6 km jalan kaki, anak sama bapak sambil jalan. Bahasa kitanya, abah, ntar kalau mau dipotong leher saya, dalam satu riwayat, tutup muka abah pakai kain, ntar nggak tega ngelihat muka saya jadi nggak dipotong. Terus pisunya tajemin, ya,
nanti muka ayah tutup pakai bahan, pakai kain, pisau ditajemin, beres, siap berangkat. Begitu mau dipotong di Mina, datang setan. Ibrahim, jangan dipotong anakmu satu-satunya, ibunya di rumah lagi nangis. Kata Nabi Ibrahim, tidak, ini perintah Allah, sekali perintah Allah saya harus laksanakan. Nabi Ibrahim marah hadirin sama setan, dilempar tuh setan 7 kali. Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin, Allahu Akbar rajman lisyayatin, Allahu Akbar rajman lisyayatin. Maha besar Allah, lontaran buat setan 7 kali. Setan lari terbirit-birit ke atas bukit gunung di Mina. Kemudian, nak, di sini nggak jadi, nak, banyak setan. Jalan deh tuh, kurang lebih 100 meter. Sampai 100 meter, nak, di sini kayaknya aman. Potong deh. Pas mau dipotong, datang lagi setan, goda Ibrahim, jangan Ibrahim, sayang anakmu satu-satunya. Nabi Ibrahim bilang, tidak, ini perintah Allah, sekali perintah Allah, tetap perintah Allah saya akan laksanakan. Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin, Allah maha besar, lemparan buat setan-setan terkutuk. Kabur setan di tempat kedua. Akhirnya berjalan lagi 110 meter. Di tempat ketiga inilah saudara dipotong Nabiullah Ismail oleh ayahnya, dan sempat dilempar 7 kali di tempat yang ketiga. Sehingga umat Islam kalau pergi haji kita diwajibkan mabit bimina. Yang 2 malam namanya nafar awal, siapa yang nginep di Mina namanya nafar sani. Kita tinggal di tenda-tenda untuk melontar. Pertama jumrah ula, yang kedua namanya jumrah wusta, dan yang terakhir lebih dekat ke Mekah namanya jumrah Aqabah. Hadirin, dari situ jalan lagi sedikit, beberapa meter, disitulah dibaringkan Ismail. Saya alhamdulillah setiap bulan 1 tahun bisa 2-3 kali saya bawa jamaah umroh. Setiap sampai Mina saya unjukin jamaah, Bapak Ibu, itu dia tempat Nabi Ibrahim dipotong. Mana itu? Pada ngelihat pada foto di sana kayak ada kubah masjid kecil. Disitulah Nabi Ismail disembelih. Sekarang ada tandanya seperti kubah masjid di atas bukit di Mina. Hadirin, dipotong deh tuh Ismail. Begitu dipotong, Allah tahu Nabi Ibrahim ini mengikuti perintah Allah, Nabi Ismail mengikuti perintah Allah, nggak ada yang melawan sedikit pun. Begitu dipotong lehernya, pisaunya belum ngentuk ke leher Ismail, Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 107, wa fadainahu bizibhin azim. Kemudian kami ganti Ismail yang dipotong, tapi kami ganti dengan kambing kibas dari sorga yang bagus, yang gemuk, yang cakep, yang bersih. Nabi Ismail diri di samping kambing dipotong oleh Nabiullah Ibrahim. Ternyata hadirin, yang dipotong bukan Ismail, tapi wafadainahu bizibhin azim. Kami ganti Ismail dengan kambing kibas yang sangat bagus dari sorga. Melek Ibrahim buka, ya Allah, nak, kamu masih hidup, nak. Tidak aku potong tadi, nak, bukan ayah. Yang ayah potong bukan leher saya, yang ayah potong leher kambing kibas dari surga. Ya Allah, alhamdulillah, nak, kita sukses melaksanakan perintah Allah. Takbir nih anak sama ayah berdua. Disitulah mulai disyariatkannya takbir 3 hari berturut-turut, disebut ayyamut tasyrik sampai sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya malaikat ribuan di atas langit, di atas Mina ikut takbir bahwa hambanya melaksanakan satu perintah Allah, menandakan kemenangannya, dia takbir. Maka kita di Masjid At-Taubah dan seluruh masjid kalau habis lebaran haji
takbir 3 hari berturut-turut namanya takbir muqayyad. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 11. Tanggal 12-nya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tanggal 13-nya itu pas asar jangan selesai takbir, ntar maghribnya udah jangan takbir. Korban juga selesai asar tanggal 13. Hadirin, begitulah peristiwa disyariatkannya korban untuk umat Islam, akhirnya dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita umat Islam mengikuti perintah Nabi, mengikuti daripada syariat yang diikuti oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyembelihnya. Maka kita setiap tahun yang punya duit 2 juta, 2,5 juta beli kambing, saudara. Jangan duit cuma dihabiskan buat cuma-cuma, tapi beli kambing untuk pahalanya besar. Likulli sya'ratin ajrun, bulunya berbentuk pahala nanti. Bulu di buntut, bulu di badan, bulu di kaki, bulu di kuping, bulu di leher, bulu di kepala, semuanya nanti berubah jadi pahala. Berapa juta tuh hadirin bulu kambing, apalagi sapi bulunya banyak banget. Sebanyak bulu itulah kita besok diberikan pahala oleh Allah. Kemudian tulangnya, wa azamiha, tulangnya, wa jildiha, kulitnya, wa asfarihat, kukunya, semua berbentuk pahala. Mudah-mudahan bagi jamaah umat Islam yang telah mempersiapkan dirinya untuk kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya duit kumpulin, yang nggak punya duit jangan korban perasaan. Hadirin, jangan korban perasaan. Ada teman kita nggak punya duit, nggak punya apa, terus juga korban perasaan. Akhirnya dia nggak beli apa-apa, cuma dibeli kecap, cabai, sama limu, saudara. Dia nggak korban, cuma nungguin besok kalau datang korban saya sate. Jadi dibeli kecap, dibeli cabai, dibeli limu buat sate kambing, saudara-saudara. Nah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Jangan lupa kita puasa tarawih tanggal 8, tanggal 9-nya kita puasa Arafah, tanggal 10-nya kita sholat Idul Adha. Habis sholat Idul Adha kita melaksanakan kurban. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal mawaziz syafiyah kalamu malatahfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iraman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabil ghurar. Mattasala aynu midazar wa uzunu bi khabar mi yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah marakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbiti bi qudsi. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu ala arbatil khulafa'ir rasyidin khususan minhum zil asril ariq amirul mu'minin sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq wa la zahidil awwab an-natiqi bis-shawab amirul mu'minin sayyidina Umar bin Khattab wa ala jami'il Qur'an amirul mu'minin sayyidina Utsman bin Affan wa ala asadil lail ghalib amirul mu'minin sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu ala ni'am yazid.